Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang esai kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Pinang, yaitu Jembatan Dompa, yang disusun oleh Andini Yoverianti 206222076, Elmonina Febrianti 206228082, dan Retno Ayuni Sasmita 206222103. Nah, yang pertama ini kita masuk ke pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Contohnya di sini adalah ekspor dan impor. Nah, masuk lagi ke sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Kenaikan GDP dapat muncul melalui yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah kenaikan produktivitas. Masuk lagi ke perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kebiasaannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Dan yang terakhir, keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Kemudian kita masuk ke perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak pendapat nih mengenai penyebab naik turunnya total produksi barang dan jasa. Namun, banyak ahli ekonomi yang setuju akan dua hal penyebab berikut ini. Yang pertama adalah sumber pertumbuhan. Ahli-ahli ekonomi sering merujuk pada 3 sumber pertumbuhan, yaitu peningkatan tenaga kerja, peningkatan modal, dan peningkatan efisiensi. Jumlah tenaga kerja dapat meningkat jika pekerja yang telah tersedia bekerja lebih lama atau jika ada tambahan tenaga kerja baru. Sedangkan persediaan modal dapat meningkat jika perusahaan mendorong kapasitas produktifnya dengan menambah pabrik dan peralatan atau investasi. Efisiensi bertambah ketika output yang lebih dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja atau modal yang sama. Ini sering disebut sebagai Total Factor Productivity atau TFP. Yang kedua adalah terjadinya penurunan pada ekonomi. Ini menjawab pertanyaan mengapa output dapat turun atau naik lebih lambat. Secara logika, apapun yang menyebabkan penurunan pada tenaga kerja, modal atau TFP akan menyebabkan penurunan pada output atau setidaknya pada tingkat pertumbuhan output. Misalnya peristiwa seperti bencana alam, penyebaran penyakit berbahaya, dan kerusuhan. Di Indonesia, PDB diukur setiap 3 bulanan atau tahunan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS. Nilai total pendapatan nasional dalam satuan harga sekarang disebut dengan PDB nominal atau PDB atas dasar harga berlaku. Nilainya tentu berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kuantitas produksi barang atau jasa dalam harga dasar. Berikut ini adalah rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. G sama dengan PDBS dikurang PDBK dibagi PDBK dikali 100%. Di sini keterangan dari G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBS adalah PDB real tahun sekarang, PDBK adalah PDB real tahun kemarin. Oke, berikut akan saya berikan contoh soalnya ya. PDB Indonesia tahun 2008 adalah sebesar 467 triliun rupiah, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah sebesar 420 triliun rupiah. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007? Nah, jawabannya adalah kita masukkan menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan. G sama dengan PDBS dikurang PDBK dibagi PDBK dikali 100%. G sama dengan 467 triliun rupiah dikurang
420 triliun rupiah dibagi 420 triliun rupiah dikali 100%. G sama dengan 11,19%. Ya, selanjutnya kita akan membahas manfaat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama adalah laju pertumbuhannya dapat mengukur kemajuan ekonomi. Nah, di sini maksudnya adalah laju pertumbuhan dapat mengukur kemajuan ekonomi adalah sebagai hasil pembangunan nasional yang pendapatan per kapitanya dapat mengukur kemakmuran penduduk. Sebab semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi juga kemakmuran penduduk dan produktivitasnya. Nah, manfaat yang kedua adalah sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional, sektoral, dan juga regional, dan juga sebagai penentu prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi yang pertama itu adalah Kota Tanjung Pinang mengalami fenomena urbanisasi. Nah, jadi seperti kota-kota lainnya, Kota Tanjung Pinang juga mengalami fenomena urbanisasi dan fungsinya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau adalah mendirikan kampus-kampus perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan Kota Tanjung Pinang juga memiliki letak yang strategis, yaitu berbatasan dengan Kota Batam dan juga negara Singapura yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Tanjung Pinang. Nah, yang kedua adalah Kota Tanjung Pinang, pembangunan di Kota Tanjung Pinang. Nah, saat ini pembangunan di Kota Tanjung Pinang ini sudah mulai bervariasi, dimulai dari tipe yang sederhana sampai dengan tipe yang megah, dan perancangannya juga itu melibatkan arsitek yang handal dan juga ada pembangunan yang hanya sekedarnya aja. Ya, saat ini pemerintah kota sudah mulai menata wajah kota dengan melakukan pembangunan seperti perkantoran lurah, kecamatan, penataan jalan, dan juga taman-taman kota. Nah, selanjutnya adalah permukiman kumuh di Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi ada beberapa kawasan di Kota Tanjung Pinang yang telah ditetapkan menjadi permukiman kumuh. Di antaranya adalah Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Pelantar Senggarang, Pelantar Sulawesi, Teluk Keriting, dan juga pemukiman di Pulau Penyengat. Kondisi ini semakin jelas dengan ditetapkannya beberapa lokasi di wilayah tersebut sebagai kawasan kumuh oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan luas total sekitar 150,41 hektar. Nah, permukiman kumuh ini disebut sebagai klilip atau kotoran mata yang harus dibersihkan. Nah, pada saat ini upaya penanganan kawasan kumuh sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah kota dan juga pemerintah daerah dengan adanya city sanger yang dengan kata lain adalah orang-orang yang memiliki kemauan, kepedulian, dan kemampuan untuk melakukan tindakan nyata untuk kepedulian lingkungan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya apa saja peran city sanger dalam melakukan upaya penanganan permukiman kumuh? Nah, perannya yang pertama adalah sebagai motivator, yakni mendorong masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk peduli dan mau terlibat aktif dalam kolaborasi mewujudkan permukiman yang layak huni. Nah, yang kedua adalah sebagai inovator. Nah, maksudnya di sini adalah mampu menemukan gagasan-gagasan baru atau gagasan yang belum dipikirkan oleh masyarakat saat ini untuk kemudian mewujudkan gagasan tersebut secara real di lingkungan permukimannya. Nah, yang ketiga adalah sebagai fasilitator. Nah, maksudnya adalah melakukan berbagai kegiatan pendampingan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas dan penyadaran, sehingga dengan sadar mau terlibat aktif dan bersinergi dalam berbagai kegiatan guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Pembangunan Jembatan Dompa. Berdirinya Jembatan Satu Dompa merupakan kebutuhan masyarakat untuk menghubungkan Kota Tanjung Pinang ke Pulau Dompa, yang merupakan pusat pemerintahan,
Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai jembatan yang menghubungkan dua pulau, sebenarnya jembatan Satu Dompa merupakan jembatan yang terpanjang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Jembatan Satu Dompa merupakan kelanjutan pembangunan infrastruktur di Dompa yang dikerjakan secara multi-year dimulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sebelum jembatan Satu Dompa dibangun untuk menghubungkan kota Tanjung Pinang ke Pulau Dompa, dihubungkan oleh jembatan 2 dan jembatan 3. Dengan adanya jembatan Satu Dompa, maka jarak yang ditempuh lebih dekat dengan pusat pemerintahan provinsi, terutama untuk mengintegrasikan kota Tanjung Pinang ke Pulau Dompa. Berikutnya adalah contoh upaya penanganan kawasan kumuh di daerah Dompa Tanjung Pinang. Nah, jadi dalam upaya penanganan kawasan kumuh ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik. Nah, berikut beberapa rencana yang dapat dilakukan. Yang pertama, pada kawasan penghijauan yang dibangun menjadi kawasan perkantoran dapat dipertahankan dengan membatasi pembangunan di kawasan tersebut, dan juga pembatasan kawasan parkir secara horizontal dan melakukan penghijauan di area sekitarnya sehingga fungsi rencana tetap diterapkan dan bangunan tetap dapat dipertahankan. Yang kedua, kawasan pelabuhan yang menjadi jembatan dapat dilakukan memberikan integrasi di antara keduanya sehingga fungsi pelabuhan dapat tetap diakses dan jembatan dapat tetap dipertahankan. Nah, yang ketiga itu adalah pemberian listrik sebaiknya dilakukan sedini mungkin guna menunjang kegiatan sehari-hari, dan selain itu juga dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang ada di daerah Dompa. Nah, selanjutnya itu adalah aspek sosial dan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan berupa yang pertama, olahan makanan laut yang tahan lama seperti kerupuk ikan, kerupuk udang, bakso, dan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan karena daerah Dompak memiliki potensi laut yang mayoritas penduduknya adalah bekerja sebagai nelayan. Yang kedua adalah pengembangan kawasan pariwisata di daerah Dompa yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaannya. Kawasan wisata bahari dapat dikembangkan di daerah Dompa dengan pengelolaan oleh masyarakat yang diawasi dan dibimbing oleh pemerintah sehingga pengelolaan kawasan dapat terkontrol. Yang ketiga, dengan adanya kawasan pendidikan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kawasan pendidikan yang terencana dan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Nah, yang ketiga itu adalah aspek kelembagaan. Perlu dilakukan sistem pengelolaan khusus pembangunan yang dilakukan di daerah Dompa secara independen agar tidak terjadi bentrokan peraturan mengenai pengelolaan Pulau Dompa. Nah, yang pertama itu perlu adanya peraturan dan ketegasan dari pemerintah dalam mengontrol pembangunan yang dilakukan di daerah Dompa. Pengontrolan ini berguna untuk mengurangi adanya pembangunan yang tidak sesuai dan dengan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, yang kedua, perlu adanya wadah untuk masyarakat juga ikut berperan serta dalam proses perencanaan dan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan di daerah Dompa. Sekian materi dari kelompok kami mengenai pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.